Bab 256 Selamat datang, dan ambil salahnya tidak akan terlalu sulit baginya untuk menguasai Quick Draw dengan lebih banyak latihan. Bagaimanapun, Bob Munden adalah seorang lelaki tua yang tidak setengah kuat dan gesit seperti Luke, tetapi lelaki itu masih bisa menarik senjatanya dengan sangat cepat. Luke memiliki lebih banyak kekuatan dan ketangkasan, dan dia bukan orang baru dalam hal senjata. Akan aneh jika dia tidak bisa memahami Quick Draw. Dia menggunakan revolver, yang merupakan senjata yang diperlukan untuk berlatih menggambar cepat. Dia memiliki revolver yang dimodifikasi dalam inventarisnya, tetapi dia tidak dapat menggunakan Smith & Wesson M500 itu di depan umum. Juga, larasnya telah diperpanjang, yang membuatnya tidak cocok untuk penarikan cepat. Inti dari Quick Draw adalah kecepatan dan presisi. Dengan demikian, revolver biasa lebih cocok untuk latihan. Dengan kekuatan 10 kali lipat dan penyembuhan diri dasarnya, tangannya tidak sakit sama sekali. Dengan cheat-nya, Luke mulai membakar senjata sebagai latihan. Dia berhenti untuk menganalisis kelemahan dalam gerakannya sesekali sebelum dia melanjutkan. Dia juga mampu mengisi ulang senjatanya lebih cepat daripada orang lain. Tidak sampai 1 jam kemudian dia akhirnya berhenti, puas. Dia mencoba selusin model revolver dengan berbagai kaliber, dan beberapa di antaranya terlalu panas saat dia menembak. Lukas sangat puas. Setelah 1 jam latihan, dia kurang lebih mendapat hasil imbang cepat. Dengan kekuatan dan ketangkasannya, dia cepat dan kejam dalam menembak dalam jarak 10 meter. Sebagian besar waktu, jarak tempur seorang perwira dengan pistol adalah 20 meter, dan presisi mereka akan menurun tajam di luar jangkauan ini. Luke berlatih menggambar cepat terutama sebagai bagian dari identitasnya sebagai petugas polisi, jadi presisi dalam jarak 10 meter sudah cukup baik untuk saat ini. Lebih banyak latihan dengan Quick Draw nanti akan membantunya lebih meningkatkan kecepatan dan jangkauan tembakannya. Selina dengan patuh menembakkan pistol dengan penutup telinga. Berfokus pada pelatihannya, Selina tidak berbicara dengan Luke. Baru setelah dia menghabiskan peluru di majalahnya, Luke menepuk bahunya dan menunjukkan bahwa sudah waktunya untuk pergi. Setelah mereka kembali ke rumah, Selina beristirahat selama 30 menit sebelum memulai latihan yang telah disiapkan Luke untuknya. Rumah itu memiliki 5 kamar tambahan, jadi mereka mengubah 2 kamar yang bersebelahan menjadi ruang olahraga dan ruang pelatihan. Luke pergi ke bengkel garasi dan mulai membuat peralatan baru untuk Damon dan Mindy. Sebagian besar bahan mentah belum dikirim, jadi dia hanya mengerjakan apapun yang ada di tangannya. Juga, item yang dia buat untuk mereka adalah produk eksperimental, dan dia mengharapkan mereka untuk memberinya umpan balik. Tentu saja, itu berarti ada risiko dalam menggunakan peralatan ini, tetapi risikonya tentu tidak akan setinggi jika Damon dan Mindy pergi misi tanpa peralatan. Luke bekerja sampai di luar menjadi gelap. Pada saat dia selesai, Selina kelelahan dan berbaring di sofa saat dia menjalani rencana pelatihan yang telah disusun Luke untuknya. Rencananya agak fleksibel. Dia hanya perlu tahu aspek apa yang harus dia kerjakan, dan dia bisa memutuskan kapan harus melakukan pelatihan itu sendiri. Saya sudah selesai dengan pelatihan. Aku sedang menunggu makan malammu. Dia melirik Luke sekilas sebelum melanjutkan membaca dokumen. Kamu tampak agak energik. Luke terkekeh dan mulai membuat makan malam sementara Selina memutar matanya. Sekarang keduanya sibuk, Luke menjatuhkan hidangan rumit yang telah dia masak sebelumnya, dan malah membuat makanan sederhana namun lesat. Selina selalu puas asalkan makanannya enak. Saat mereka sedang makan, ponsel Selina berdering. Mulutnya penuh dengan makanan, ekspresinya menunjukkan bahwa Luke harus mengangkat. Luke melihat ide penelepon dan mengangkat telepon. Hai, Roger, ada apa? Bang, bang, bang. Dia mendengar suara tembakan. F***. Roger mengutuk dan berkata dengan tergesa-gesa, Luke, kami mengalami beberapa masalah terkait kasus toko donat. Bisakah kamu mampir? Luke bertanya, di mana kamu? West 35 Th Street dekat USC, kata Roger. Mengerti. Luke bangkit dan pergi bersama Selina, yang sudah menyeka mulutnya. 20 menit kemudian, mereka tiba di lokasi, dan dengan mudah menemukan kerumunan polisi. Mobil. Mereka memeras jalan mereka dengan lencana mereka dan pergi ke Roger. Apa yang terjadi? Roger memandang mereka dan berkata, seseorang datang ke sini untuk membunuh pengacara, tetapi untungnya, dia melarikan diri. Sekarang, penjahat itu bersembunyi di gedung dengan sandera. Pengacara ini benar-benar beruntung lolos dari kematian 2 kali. Luke berkata, kamu tidak memanggil SWAT. Roger berkata, tim SWAT masuk lebih awal, tetapi penjahat itu meledakkan bom dan melukai banyak agen. Lukas mengangkat alis. Sangat kejam. Secara umum,
Petugas dan penjahat di kota-kota besar memiliki kesepakatan diam-diam di mana mereka hanya akan menggunakan senjata api sebagai senjata, dan akan mundur jika tidak mengenai musuh. Tidak setiap petugas bersedia mengorbankan diri untuk pekerjaan mereka, setidaknya, Luke tidak. Roger dengan cepat memberi mereka ikhtisar situasi. Sekarang, dua penjahat berada di gedung dengan dua sandera. Tetapi hal yang rumit adalah para penjahat telah meledakkan bom, dan tidak ada yang tahu berapa banyak lagi bom yang mereka miliki. Yang lebih menyusahkan adalah kenyataan bahwa ada lebih banyak penghuni di gedung apartemen 6 lantai ini yang terjebak di dalam rumah mereka. Rumah. Jika polisi menekan penyerangan, para penjahat mungkin membantai penduduk di gedung dengan agitasi mereka, dan polisi pasti akan disalahkan untuk itu. Luke kehilangan kata-kata. Jadi, Anda membuat saya datang untuk berbagi kesalahan dengan Anda. Roger, bagaimanapun, tidak merasa bersalah. Apakah ada yang bisa kamu lakukan? Saya tahu bahwa Anda adalah petarung terbaik di LAPD, jadi Anda adalah satu-satunya orang yang bisa saya mintai bantuan. Mengabaikan sanjungan Roger, Luke hanya bertanya, di mana Martin? Roger berkata dengan getir, dia mengamati lingkungan dan bersiap untuk membunuh kedua penjahat itu jika dia bisa. Luke tahu bahwa Martin adalah pukulan yang hebat, tetapi strateginya tidak menjamin kesuksesan. Jika salah satu penjahat selamat, dan meledakkan bahan peledak, Martin pasti akan dihukum. Luke berpikir sejenak sebelum berkata, baiklah, kita akan memakai rompi anti peluru sebelum kita masuk. Dia kemudian membawa Selina ke mobilnya. Bab 257 Siapa yang menembakku? Di mobilnya, Luke menyesuaikan jendela untuk menggelapkannya, sebelum mereka berdua memakai perlengkapan mereka. Mereka mengenakan rompi anti peluru khusus yang dibuat Luke, lalu rompi polisi, dan juga memakai walkie-talkie yang diciptakan sendiri oleh Luke. Instruksinya mungkin akan melanggar aturan tertentu dari Departemen Kepolisian, jadi akan lebih baik untuk menjaga jalur komunikasi polisi tetap terbuka setelah mereka masuk. Mereka memeriksa senjata dan magasin mereka, dan membawa granat asap dan kejut buatan Luke. Dia juga memberi Selina pengait, tetapi seperti halnya granat asap dan kejut, itu hanya dirancang untuk digunakan pada saat kritis. Selina tidak terkejut karena dia sudah menguji peralatan sebelumnya. Setelah semuanya siap, mereka keluar. Mereka menggantung lencana mereka di leher mereka, jika tim SWAT secara tidak sengaja melukai mereka. Akhirnya, mereka mengambil jalan memutar dan memasuki gedung apartemen dari jalan belakang. Roger telah berbicara dengan kapten tim SWAT, yang setuju saat dia mendengar ucapan Luke. Nama, Roger senang sekaligus kecewa, karena rekan mudanya tampaknya memiliki pengaruh yang jauh lebih besar daripada dirinya. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa kapten ini pernah menangani kasus Nakatomi, dan Luke telah meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Lagi pula, seorang perwira yang bisa melenyapkan 50 penjahat bersenjata sendirian sulit didapat. Mereka tidak melewati pintu. Sebaliknya, Luke memberi Selina dorongan sehingga dia bisa mencapai langkan di lantai 2, sebelum dia menarik Luke ke atas. Itu hanya untuk pertunjukan, Luke bisa dengan mudah melompat ke lantai 3, tapi dia tidak berani melakukannya. Banyak orang yang dekat sedang menonton, dan akan menjadi masalah besar jika salah satu dari mereka menangkapnya dengan kamera. Bergerak cepat, Luke dan Selina memasuki apartemen melalui jendela yang setengah terbuka. Mengibarkan lencana mereka pada sejoli di unit yang menggigil di sudut, mereka diam-diam membuka pintu dan pergi. Luke telah memastikan bahwa kedua penjahat itu ada di lantai pertama. Alih-alih segera turun, dia menyuruh Selina untuk bersembunyi dan mengawasi tangga sementara dia mencari lantai di atasnya. Dengan hidung tajamnya, dia segera memastikan bahwa tidak ada bom yang dipasang di lantai itu, yang melegakan. Paling tidak, kedua penjahat itu tidak cukup gila untuk menanam bom di mana-mana di dalam gedung. 10 menit kemudian, dia bergabung kembali dengan Selina di lantai 2 dan turun. Bang! Ada tembakan, dan Luke dengan cepat berbaring di tanah dan menendang Selina ke sudut. Turun. Ada penembak jitu. Di van komando di luar gedung, Roger dan Kapten terkejut. Kapten bertanya melalui walkie-talkie, siapa yang melepaskan tembakan. Tidak ada yang merespon. Sesaat kemudian, seseorang berkata, Kapten, saya baru saja melihat seseorang melepaskan tembakan dari gedung ke timur laut. Itulah posisi York. Kapten berkata, York, masuk. Walkie-talkie itu sunyi. Kapten berkata dengan muram, semua unit, beralih ke saluran cadangan. Dia kemudian memutuskan komunikasi. Sesaat kemudian, seorang anggota tim di dalam van melaporkan, Kapten, semua orang telah beralih ke saluran cadangan, tetapi York masih diam. Kapten berkata dengan dingin, skuad A1 akan memeriksa York.
Anda bebas melepaskan tembakan jika Anda menemukan sesuatu yang salah. Roger tampak sangat khawatir. Kapten, tentang Luke. Kapten berpikir sejenak dan berkata, Skuad B1, bagaimana kabar kedua detektif itu? Mereka bersembunyi setelah keadaan darurat tadi, tapi, kurasa detektif Luke tertembak, kata seseorang melalui walkie-talkie. Kapten dan Roger terdiam. Ini adalah pasukan B2. Kami melihat mereka. Mereka baik-baik saja. Mereka masih bergerak, kata orang lain tiba-tiba. Apa kamu yakin? Tanya Kapten. Positif. Gerakan Luke normal. Hah? Dia berlari lebih cepat dari kita. Dia memasuki lobi di lantai pertama. Bam, 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 bam. Tembakan meledak di dalam gedung lagi, dan kemudian telepon Roger berdering. Ini aku, Lukas. Para penjahat telah ditundukkan. Para sandera selamat. Ada bom di dalam vas di lobi. Cobalah untuk menghindarinya. Kapten dan Roger saling berpandangan. Anda sudah selesai. Di mana penembak yang menembaki saya? Tanya Luke dengan tenang. Roger memandang Kapten. Kapten mengambil walkie-talkie, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, tembakan meledak dari barat laut lagi. Itu diikuti oleh serangkaian jeritan. Walkie-talkie tiba-tiba tersambung. Kapten, kita diserang. Kami memiliki 3 tewas dan 2 terluka. Ah! Walkie-talkie terdiam setelah teriakan. Kapten tampak mengerikan. Skuad B1, apakah Anda benar-benar memantau area tersebut? Anda tidak dapat menemukan apapun. Petik 2. Seseorang berkata melalui walkie-talkie, B1 tidak menemukan apapun. A1 ada di titik buta kita. Tidak ada tanda-tanda penyerang. Roger diam-diam keluar dari van tanpa menutup telepon. Hei, Luke, apakah kamu mendengar itu? Luke berkata, orang yang baru saja menembakku ada di gedung dengan tembakan. Roger berkata, ya, tim SWAT baru saja masuk, tapi mereka mungkin, Luke sudah menutup telepon. Roger berkata tanpa daya, sial. Setidaknya biarkan aku menyelesaikannya. Di sisi lain, Luke dengan tenang meletakkan teleponnya. Selina, awasi mereka dan sembunyikan di sana. Dia menunjuk ke unit terbuka. Selina menatapnya dengan cemas. Apakah kamu baru saja ditembak? Luke menggelengkan kepalanya. Saya memakai 2 rompi anti peluru. Lihat, tidak ada darah. Menyadari bahwa dia tidak tampak terluka parah, Selina mengangguk. Hati-hati. Luke mengangguk dan segera pergi. Setelah meninggalkan gedung apartemen, dia bergegas ke gedung di timur laut. Hidung tajamnya sudah bisa mencium bau darah dari jarak puluhan meter. Hatinya menjadi berat. Ada 1, 2, 3, 6, 9 korban. Ada 8 orang di tim SWAT yang baru saja tiba, ditambah seorang penembak jitu sebelumnya. Sekarang, mereka semua sudah mati. Bab 258 perisai, undian cepat, dan dasi. Saat dia memasuki gedung, Luke menekan roda gigi di lengan kirinya, dan itu terbelah menjadi perisai kecil. Satu pelajaran yang bisa diambil seseorang dari Kapten Amerika adalah bahwa senjata terbaik yang dibutuhkan siapapun sebenarnya adalah perisai yang keras. Namun, perisai ini tidak besar, dan itu melekat pada lengan kirinya. Dia tidak mengeluarkan senjatanya, dan tangan kanannya hanya bertumpu di atas sarungnya. Mengawasi setiap gerakan di depannya, dia naik ke atas dengan tenang dan cepat. Ketika dia mencapai lantai 6, dia tidak langsung maju, tetapi mengambil napas dalam-dalam dan mengangkat lengan kirinya. Bam! Dentang! Sebuah peluru mengenai perisai yang melindungi kepalanya. Sementara itu, Luke menembakkan revolvernya. Dia telah mengunci musuh terlebih dahulu dengan hidung tajam sebelum dia melepaskan tembakan. Bam! Dia hampir mendengar suara peluru mengenai daging. Bang! Bang! 2 peluru lainnya ditembakkan. Luke tersentak karena dipukul, tetapi dia tidak berhenti menembakkan M686-nya sama sekali. Bam! 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 Namun, musuh tampaknya telah mengantisipasinya, dan mundur ke sudut. Luke mundur ke tangga juga. Dia memasukkan M686, yang hanya memiliki 1 peluru tersisa, kembali ke sarungnya, sebelum dia mengeluarkan Glock dan dengan cepat mendekati sudut. Tiba-tiba, sesuatu terlempar keluar dari sudut, dan Luke mengangkat lengannya. Dentang. Objek itu diblokir oleh perisainya. Dengan matanya yang tajam, Luke melihat bahwa itu adalah belati hitam. Menyipitkan matanya, Luke bergerak lebih cepat, tetapi kecepatannya masih tidak melebihi kemampuan manusia biasa. 3 belati hitam lainnya terbang di saat berikutnya. Luke segera mundur. Namun, 3 belati terbang melengkung dari kedua sisi dan saling membelok 2 meter di depannya untuk melewati perisainya saat mereka mengarah ke punggung dan tubuh bagian bawahnya.
Sial, Luke mengutuk dalam hatinya dan berguling ke belakang, sebelum dia menjatuhkan belati ke samping dengan perisainya. Sebelum dia bisa maju lagi, 5 belati terbang ke arahnya dari sekitar sudut. Bahkan Luke sendiri merasakan darahnya membeku. Tidak hanya ada begitu banyak belati, mereka juga tidak dapat diprediksi. Luke hanya bisa mundur lagi. Dia menghindari 3 belati di belokan tangga dan menjatuhkan 2 lainnya dengan perisainya. Tepat saat dia akan menghela nafas lega, dia merasakan bahaya lagi dan dengan cepat menundukkan kepalanya. Belati yang baru saja dia hindari menabrak dinding di belakangnya. Pada saat itu, Luke mendeteksi dengan hidung mancungnya bahwa pria itu pergi dari atap. Sambil mengerutkan kening, Luke dengan cepat menaiki tangga. Dia menjulurkan kepalanya keluar pintu ke atap, dan melihat seorang pria meluncur menjauh dari gedung. Pria itu sepertinya mengharapkan Luke, dan menarik pelatuknya saat Luke menjulurkan kepalanya. Merasakan bahaya, Luke buru-buru mundur dan berjongkok. Bang! Sebuah peluru melesat melewati kepalanya dan mengenai dinding di belakang pintu. Lukas berkeringat keras. Dari mana penembak ini berasal? Hampir tidak mungkin untuk mengambil tindakan pencegahan terhadapnya. Lebih luar biasa lagi, pria itu sama mahirnya dengan senjata seperti halnya dia dalam melempar pisau. Tunggu, tidak mungkin lempar pisau adalah keahlian terbaiknya, dan senjata hanyalah pilihan kedua. Luke berpikir sejenak, lalu mundur dan berhenti mengejar penembak mengerikan itu. Itu karena banyak wartawan dengan kamera telah mengepung tempat itu. Jika dia menunjukkan kemampuan penuhnya, dia mungkin akan menjadi berita utama di banyak surat kabar keesokan harinya. Tetapi ketika dia turun dan melihat 8 mayat di lantai 5, dia menghela nafas. Yah, tempat ini akan menjadi berita utama. Luke telah mencium bau darah orang lain di atap, yang pasti milik si penembak jitu. Bersama 8 korban di sini, 9 anggota tim SWAT tewas. Para wartawan pasti akan fokus pada berita ini selama beberapa hari. Luke bertemu Roger dan Kapten di lantai bawah. Kapten bertanya dengan sungguh-sungguh, bagaimana hasilnya? Lukas menggelengkan kepalanya. Maaf, tapi rekan satu timmu, semua orang tahu apa yang tidak dia katakan. Wajah Kapten berubah. Sial, siapa yang melakukannya? Luke menoleh ke Roger. Apakah kamu ingin memberitahunya? Roger bingung. Hah? Luke berkata, jika tebakanku benar, itu adalah penembak dari toko donat. Aku tidak melihat wajahnya. Dia kabur dari atap. Kapten tercengang. Atap. Dia berbicara melalui walkie-talkie-nya. Skuad B1, apakah Anda melihat target? Stanley. Semua orang melaporkan negatif, tetapi Stanley, seorang penembak jitu yang ditempatkan di atap gedung lain, tidak mengatakan apa-apa. Kapten hampir menjadi gila. Pergi periksa Stanley. Sesaat kemudian, seseorang berkata melalui walkie-talkie, Kapten, Stanley sudah mati. Kapten melemparkan walkie-talkie-nya ke tanah, matanya merah. Sial, aku bersumpah akan menangkapmu dan mengikatmu sebelum aku memotongmu menjadi beberapa bagian. Roger terdiam, dan Luke diam-diam menggelengkan kepalanya. Akan sangat sulit untuk menangkap pria itu. Bahkan Luke hampir terbunuh barusan. Kecuali mereka bisa mengepung pria itu dan membombardirnya sampai dia mati, sangat tidak mungkin Kapten dan anak buahnya bisa membalaskan dendam rekan setim mereka yang mati. Luke tidak tahu apakah si penembak adalah manusia yang luar biasa, tetapi keterampilan pria itu dalam menembak dan melempar pisau benar-benar luar biasa. Namun, nama pria itu tidak tersedia di sistem. Tampaknya sistem menentukan pertarungan antara Luke dan pria itu seri. Mudah bagi Luke untuk mencari tahu alasannya. Pertarungan dimulai ketika Luke tertembak. Pada saat itu, 2 rompi anti peluru yang dipakai Luke menghentikan peluru. Kemudian, ketika mereka saling menembak di lantai 5, dia memukul bahu pria itu dengan pukulan cepat. Sementara itu, perisai logam Luke memblokir peluru pria itu. Setelah itu, dia mengambil peluru musuh dengan cara yang keras dengan rompi anti peluru ganda, memaksa musuh untuk menghentikannya dengan belati dan melarikan diri. Dengan melarikan diri musuh, salah satu tulang rusuk Luke patah, dan dia mengalami pendarahan internal. Tentu saja, lukanya sudah setengah jalan, dan tidak mengganggu gerakannya, meskipun sedikit gatal dan sakit. Bab 259 Apakah Anda ingin kembali ke Houston? Penembak misterius itu tidak berdarah setelah dia dipukul di bahu, jelas, dia juga mengenakan semacam rompi anti peluru. Kesimpulannya, keduanya menderita cedera dalam pertarungan singkat, tetapi Lukas lebih berat. Tanpa penyembuhan diri dasar, dia harus menunggu ambulans setelah dia ditembak pertama kali. Syukurlah dia telah belajar penyembuhan diri dasar karena takut kemungkinan mati di cara yang aneh atau tidak biasa suatu hari nanti.
Ini bukan permainan atau film. Ketika Tony bertemu dengan Whiplash, setidaknya Whiplash membuang waktu untuk berbicara agar Tony punya waktu untuk memakai jasnya. Namun, penembak ini dapat dengan mudah menembak Luke dari jarak 800 meter tanpa memberinya kesempatan untuk berbicara. Bagi Luke, yang memiliki sistem, dia bisa terus menjadi lebih kuat selama dia masih hidup. Kasus ini sudah cukup besar setelah kematian 10 anggota SWAT. Kapten tim menyesal meremehkan dua penjahat di gedung apartemen dan mengirim penembak jitu ke atap sendirian. Luke, bagaimanapun, tidak berpikir bahwa pria itu telah melakukan kesalahan. Bagaimanapun, itu adalah sekelompok petugas polisi yang melawan dua penjahat, yang dikepung. Selain itu, jika Kapten mengirim anggota tim lain bersama dengan masing-masing penembak jitu, hanya akan ada dua korban lagi. Luke hanya mampu melawan penembak karena elementary self-healing-nya dan rompi anti-pelurunya, dua anggota SWAT tambahan tidak akan mengubah apapun. Dia menyuruh Roger untuk menangani sisanya, sebelum dia membawa Selina bersamanya dan meninggalkan area itu. Dalam perjalanan kembali, dia menyuruh Selina menelepon Elsa untuk menceritakan apa yang terjadi. Dustin sudah memberitahu Elsa setelah Roger memberitahu dia tentang baku tembak. Setelah mendengar laporan Selina, Elsa hanya menyuruh mereka untuk tetap berhubungan dan beristirahat. Ketika Luke dan Selina tiba di TKP, mereka menaklukkan kedua penjahat itu, menyelamatkan para sandera dan menemukan bahan peledak, semuanya tanpa melakukan kesalahan. Bahkan jika penembak misterius itu berhasil lolos pada akhirnya, tidak ada yang bisa menyalahkan Luke untuk itu. Pria itu memusnahkan seluruh pasukan SWAT, tetapi Luke kembali utuh setelah berkelahi dengan pria itu. Ini membuktikan bahwa Luke benar-benar kuat. Ketika mereka sampai di rumah, Luke memberitahu Selina secara rinci apa yang terjadi dengan penembak yang mengerikan itu. Terkejut, Selina bertanya, apa yang harus saya lakukan jika saya bertemu dengan orang seperti itu? Setelah beberapa pemikiran, Luke berkata, taruhan terbaik Anda adalah menjaga jarak dan tidak berlama-lama di satu tempat. Juga, keterampilan menembaknya hanya biasa-biasa saja dibandingkan dengan lemparan pisaunya. Petik 2. Selina kehilangan kata-kata. Anda sebut itu biasa-biasa saja. Luke mengangguk dan berkata, saya bisa melakukan serangan balik ketika dia menggunakan senjatanya, tetapi ketika dia mulai melemparkan belati, saya tidak dapat menemukan celah untuk menembaknya. Tidak perlu disebutkan bahwa dia jauh lebih gesit daripada orang biasa. Selina sangat menyadari kesenjangan antara kekuatannya dan Luke. Luke tidak akan pernah membiarkan Selina berpikir bahwa dia harus mencoba mendekati pria itu dan membunuhnya. Pria itu sangat pandai melempar pisau sehingga dia akan selalu mengenai sasarannya bagaimanapun dia menjentikkan tangannya. Bertarung dalam pertempuran jarak dekat dengan pria seperti itu terlalu berbahaya dan seharusnya hanya dianggap sebagai upaya terakhir. Setelah diskusi mereka, Luke mendesak Selina untuk berlatih. Selina tercengang. Hah, ini hampir jam 9. Luke berkata, ini jam 9, bukan 12. Masih ada jalan panjang sampai waktu tidur. Selina meraung dan menyerangnya. Dia meninjunya dengan keras untuk beberapa saat, lalu berkata, oke, aku akan berlatih. Tinggalkan aku sendiri. Luke tidak melawan sama sekali, karena Selina tidak menarik pukulannya, tangannya harus lebih sakit daripada dia. Setelah mengirim Selina untuk berlatih, Luke kembali ke bengkelnya untuk melanjutkan mengerjakan peralatannya. Jika bukan karena rompi anti peluru yang dia kenakan, peluru penembak jitu itu akan merobek lubang di tubuhnya. Rompi anti peluru khusus yang dia buat sangat kuat, berkat paduan khusus yang diciptakan Luke dengan kemampuan Tony. Namun, paduan itu mahal dan sulit dibuat. Luke tidak bisa memproduksinya secara massal, dan hanya bisa membuatnya untuk digunakan sendiri. Setiap bagian terakhir yang dia ciptakan masuk ke dalam rompi anti peluru untuknya dan Selina. Meskipun rompi itu beratnya tidak lebih dari 5 kg, biaya bahan baku Luke lebih dari $500.000. Tapi biayanya pasti sepadan, mengingat bagaimana rompi anti peluru menyelamatkan hidupnya. Dengan rompi ini dan elementary self-healing-nya, Luke praktis tidak bisa dibunuh. Bahkan Selina hanya akan mengalami cedera, ketika dia akan terbunuh jika dia tidak mengenakan rompi. Setelah merenung dan bekerja untuk waktu yang lama, Luke menyelesaikan tujuan modifikasinya untuk hari itu. Dia kemudian pergi ke gym untuk memeriksa Selina. Selina tidak mempraktikkan gerakan teknis yang Luke perintahkan padanya, tetapi menggunakan gerakan yang jauh lebih kejam. Luke bertanya, bukankah kamu seharusnya berlatih gerakan teknis? Selina mengabaikannya dan terus menyerang target berbentuk manusia di depannya. Setelah beberapa lama, dia akhirnya berhenti, terengah-engah.
Saya bukan seorang idiot. Jika saya tidak bekerja keras, saya mungkin terbunuh jika saya bertemu dengan pria itu mulai hari ini lagi. Petik 2. Setelah keheningan singkat, Luke tiba-tiba bertanya, apakah Anda ingin kembali ke Houston? Selina memutar matanya ke arahnya. Apakah kamu pikir aku idiot yang ingin menghabiskan seluruh hidupku berurusan dengan perkelahian jalanan dan drama keluarga setiap hari? Tanpa Anda, saya hanya akan berpatroli di jalan. Luke berkata, tapi kamu akan menghadapi lebih banyak bahaya jika kamu mengikutiku. Apakah Anda benar-benar yakin tidak ingin mempertimbangkan kembali? Bab 260 Mastermind dan ototnya Selin memutar bola matanya. Hehe, sangat terlambat. Juga, bukankah aku bertemu dengan penembak wanita itu dengan Donald? Dan di Shackleford, kami bentrok dengan penembak dari keluarga Carlos. Ada bahaya di mana-mana, ketika aku bersamamu, setidaknya, aku bisa tumbuh lebih kuat. Setelah keheningan singkat, Luke mengangguk. Baiklah, karena kamu sangat memahami situasi kita saat ini, mari kita berlatih selama setengah jam lagi. Masih ada yang salah dengan gerakanmu. Mata Selina melotot. Apa? Luke berkata, tuntutanku lebih tinggi agar kamu bisa hidup lebih lama. Pada akhirnya, Luke harus menggendong Selina ke kamar mandi. Dia terlalu lelah untuk berjalan sendiri, dan hanya bisa menyuruh Luke untuk mandi air panas untuknya. Ketika Luke memanggil namanya lagi setengah jam kemudian, dia tidak menjawab. Luke membuka pintu kamar mandi untuk menemukan bahwa Selina sudah tertidur di bak mandi. Sambil menggelengkan kepalanya, Luke mengangkatnya, menyekanya dan mengeringkan rambutnya, sebelum dia membaringkannya di tempat tidur. Selina hanya mengerang dan tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Duduk di tempat tidur dan menatap Selina, yang tertidur lelap, Luke menghela nafas dan pergi. Dia kembali ke bengkelnya setelah dia meninggalkan kamar Selina. Sekarang, rasa krisis yang dia rasakan lebih kuat dari sebelumnya. Dia telah bertemu dengan dua manusia luar biasa yang rumit satu demi satu, dan keduanya telah melarikan diri. Dia belum pernah begitu takut pada dunia ini sebelumnya. Dia harus bekerja keras jika tidak ingin menjadi salah satu korban tak dikenal di berita. Dengan kekuatan dan penyembuhan diri dasarnya, dia hanya perlu tidur 2 jam sehari. Oleh karena itu, dia dapat bekerja selama 6 jam ekstra setiap hari, yang merupakan banyak waktu baginya untuk menyelesaikan banyak hal. Keesokan paginya, Luke membuat sarapan dan membangunkan Selina. Cantik, saat kamu melakukan pekerjaan dengan baik kemarin, kamu masih harus pergi bekerja hari ini. Selina melemparkan pilar ke arahnya dengan marah, tetapi Luke meraihnya dan melemparkannya kembali. Baik, ada makanan yang menunggumu. Seolah-olah saklar telah diputar, Selina melesat tegak. Makanan apa? Luke berkata, bukan sarapan, tapi makanan penutup. Namun, perlukah saya mengingatkan Anda bahwa saya harus menidurkan Anda tadi malam? Selina dengan cepat berbaring dan menutupi dirinya dengan selimut. Pergi dan tutup pintunya. Luke tersenyum dan pergi. Setelah semua es krim yang dia makan di pagi hari, dia merasa lembut dan lambat untuk marah. Beberapa menit kemudian, Selina keluar. Makanannya apa? Luke sedang sarapan. Aku menaruhnya di kulkas mini di mobil kita. Selina bertanya, apa? Ada kulkas di mobil kita? Luke berkata, ya, saya menginstalnya tadi malam. Selina kehilangan kata-kata. Kamu bercanda. Setengah jam kemudian, Selina melihat benda seperti kotak di tengah kursi belakang, kaget. Apakah itu benar-benar lemari es? Lukas mengangkat bahu. Tidak ada ruang di depan, kita hanya bisa meletakkannya di belakang. Hei, kamu baru saja sarapan, bukan? Petik 2. Selina berkata, saya suka rasanya. Benar, haruskah kamu memberi Elsa sebagian dari ini? Luke berkata, jika Anda bersedia. Lagi pula, apa yang dia makan terserah Anda. Petik 2. Selina berpikir sejenak sebelum dia mengangguk. Kita harus memberinya beberapa. Luke mengingatkannya, dia tidak punya lemari es untuk menyimpan tiramisu. Selina berkata, dia bisa menyimpannya dengan Dustin. Luke berkata, aku khawatir Dustin akan menyelesaikannya sebelum dia bisa. Aku mengemas kue mangkuk yang belum kamu selesaikan kemarin. Anda bisa memberinya itu. Petik 2. Selina, baik. Tepat sebelum mereka memasuki departemen kepolisian, Elsa menelepon mereka. Datanglah ke kantor bos. Mereka melakukan seperti yang diperintahkan. Menutup pintu, Dustin berkata, kami membuat kemajuan dalam kasus semalam. Lukas mengangkat alis. Sejak 10 agen SWAT meninggal, dia akhirnya membagikan sebagian intelijen mereka kepada kami. Ini file penembak misterius tadi malam. Lihatlah. Dustin melemparkan file kasus ke arah mereka saat dia berbicara.
Luke mengambil file kasus dan membacanya sendiri alih-alih memberikannya kepada Selina. Dia benar-benar ingin tahu tentang siapa sebenarnya penembak itu. Kemudian, dia melihat sebuah nama, Wilson Grandfish. Itu tidak membunyikan bel. Beberapa saat kemudian, dia perlahan mengangkat kepalanya. Gembong. Dustin berkata dengan dingin, itu dia. Sambil mengerutkan kening, Luke menelusuri sisa file dan segera menemukan nama penembak misterius, Lester. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat kata lain, Bullseye. Lukas mengerutkan kening. Menurut file tersebut, Bullseye adalah petarung terbaik Kingpin. Luke pernah mendengar satu atau dua hal tentang Kingpin sebelumnya, tapi tidak terlalu banyak. Dia hanya tahu bahwa pria itu adalah pemimpin geng besar. Informasi lebih lanjut tentang Kingpin tercantum dalam file kasus. Tembakan super besar yang awalnya dikenal sebagai Wilson Grandfish dan saat ini disebut sebagai Kingpin tumbuh semakin kuat, dan FBI, DEA, dan IRS tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Kingpin menyembunyikan dirinya dengan baik dan tetap berada di belakang layar untuk mengendalikan kelompok kriminalnya, yang semakin lama semakin besar. Dia sebagian besar berbasis di New York, tetapi pengaruhnya menyebar ke seluruh negeri. Itu sebabnya dia dipuja sebagai gembong oleh para gangster, yang semuanya menghormatinya sebagai penguasa. Dengan cepat membaca sisa file, Luke melemparkannya ke Selina dan menatap Dustin. Bos, apa rencananya? Setelah keheningan singkat, Dustin berkata, tidak ada rencana. Gembong bukan Sergei. NYPD belum bisa berbuat apa-apa tentang dia selama bertahun-tahun. Apakah mereka pikir kita bisa membantu mereka menangkap orang ini? Lukas mengangguk. Dia merasakan hal yang sama. Kingpin terlalu kuat untuk ditangkap oleh orang biasa, bahkan manusia yang luar biasa tidak akan mampu menjatuhkannya. Bullseye sendiri bisa membunuh sebagian besar orang yang mendekatinya. Bagaimana dengan Bullseye? Lukas bertanya. Dustin menggelengkan kepalanya. Itu bukan urusan kita sekarang. FBI telah menangani kasus ini. Luke berkata, jadi, tidak ada yang perlu kita lakukan sekarang. Dustin mengangguk. Saya meminta Anda untuk datang ke sini terutama untuk memperingatkan Anda bahwa Anda harus berhati-hati. Lagi pula, Anda adalah satu-satunya yang selamat dari pertukaran itu dengan Bullseye. Lukas tertawa. Aku akan siap jika dia kembali untuk membalas dendam. Dustin berkata, selain itu, FBI ingin berbicara denganmu tentang apa yang terjadi tadi malam. Direktur Brett menyetujui permintaan itu, dengan syarat mereka menemui Anda di Departemen Kepolisian kami. Petik 2.